Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam bagi teman-teman ataupun bagi ibu yang sedang menyaksikan video saya kali ini. Baik, perkenalkan saya Muhammad Musyadat, NIM A1C320038. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang atom berelektron banyak. Jadi pada atom berelektron banyak ini itu ada banyak sekali pembahasan. Jadi mulai dari asas larangan Pauli, lalu konfigurasi elektron, lalu lari ke tabel periodik, lalu membahas tentang sinar X, lalu membahas tentang laser, ataupun membahas tentang momentum sudut atau perjumlahan momentum sudut dari banyaknya elektron yang ada pada atom tersebut. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan dua tema besar. Jadi ada asas larangan Pauli dan ada konfigurasi elektron untuk atom yang berelektron banyak. Oke, pada kesempatan kali ini kita masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Jadi kita masuk ke teori atom Bohr. Jadi kita semua sudah belajar bahwa teori atom itu banyak sekali perkembangannya, mulai dari awal itu Demokritus kalau nggak salah itu berbicara tentang atom. Nah, lalu sang pencetus yaitu Dalton mulai mencetuskan bahwa atom itu di bola pejal seperti itu. Lalu dikembangkan lagi oleh Thomson, oleh Rutherford, lalu si Bohr. Jadi pada Bohr itu saya merangkum 4. Jadi menurut Bohr itu sebuah atom itu berukuran sangat-sangat kecil gitu. Heavily positively charged nucleus around which electron revolve in the circular path called orbit. Jadi agak sedikit positif, heavily positif dengan intinya lalu diputar atau dikelilingi oleh elektron yang punya lintasan yang dinamakan dengan orbit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi seperti tata surya. Lalu orbit ini itu berasosiasi dengan energi. Jadi setiap orbit itu ada energinya masing-masing. Sedangkan orbit yang paling bawah atau N1, N sama dengan 1, itu biasanya disebut dengan keadaan dasar atau stationary orbit gitu. Nah, jadi orbit untuk yang ada di atom itu mempunyai energi tertentu dan konstan gitu. Jadi untuk yang keempat itu each emission or absorption of radiation energy. Jadi itu misalnya atom dari kulit pertama ke kulit kedua, nah dia akan melompat. Nah, kalau atom itu melompat, maka dia menyerap energi, menyerap foton sehingga bisa melompat. Sedangkan kalau elektron dari kulit kedua ke kulit satu, dia absorpsi atau dia mengemisikan. Jadi yang dari kulit ke satu ke kulit kedua itu dia atom elektronnya absorption, menyerap gitu. Sedangkan untuk emisi itu dari energi yang lebih tinggi yaitu N2 ke energi yang lebih rendah ke N1, kira-kira seperti itu. Nah, yang saya bicarakan tadi itu hanya berlaku untuk atom-atom sederhana saja, untuk atom-atom misalnya seperti hidrogen yang hanya punya satu elektron gitu. Akan tetapi kita sudah ketahui bahwa atom-atom di alam semesta ini atau unsur atau elemen di alam semesta ini tidak hanya hidrogen saja. Jadi ada banyak sekali unsur elemen seperti itu. Nah, ide yang dicetuskan oleh Bohr ini itu tidak bisa menjelaskan bagaimana perilaku untuk atom-atom yang banyak, untuk atom-atom yang punya elektron banyak gitu. Nah, jadi muncullah suatu teori. Jadi awalnya ilmuwan itu kebingungan bagaimana menjelaskan sifat-sifat fenomena yang ada pada atom yang punya elektron banyak seperti itu. Nah, lalu muncullah model atom kuantum, model atom kuantum. Jadi untuk model ini memang aslinya cukup kompleks. Jadi ini mulai lahirnya suatu ilmu yang dinamakan dengan mekanika kuantum. Jadi pada
model ini itu posisi elektron itu tidak jelas, hanya berisi dengan probabilitas saja. Jadi nanti pada awan elektron, jadi nanti ada namanya awan elektron. Nah, disitulah elektron kemungkinan ada atau berada di sana. Nah, lalu di tengah itu ada nukleus inti. Nah, sebelum masuk ke konfigurasi, saya mau membahas dulu tentang larangan Pauli. Jadi, menurut Pauli itu tidak ada dua buah elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Nah, jadi mungkin akan saya jelaskan di next slide. Nah, jadi simpelnya ini adalah spin ya, teman-teman atau rekan-rekan sekalian. Ini adalah spin. Jadi untuk ke atas itu spinnya plus setengah, sedangkan yang ke bawah itu min setengah. Jadi bagaimana cara mengisi spin yang benar itu adalah ke atas pertama, lalu kedua ke bawah gitu. Tidak ke atas keduanya, karena perjumlahan dari spin ini itu sama dengan 0. Jika ke atas keduanya atau ke bawah keduanya, maka nggak stabil medan magnetnya. Karena itu tadi, karena keduanya tidak berlawanan. Sedangkan yang benar itu, yang ini, itu berlawanan arah. Seperti itu. Nah, lanjut. Nah, according to the Pauli exclusion principle, there is no two electron in atom that can have same four quantum number. Jadi intinya pada larangan Pauli ini kan ada 4 ya. Nanti akan saya jelaskan. Ada 4 bilangan kuantum. Jadi ada N, L, Ml, dan Ms. Jadi tidak ada elektron yang punya keempat-empatnya nilainya sama. Jadi ini kan sama nih. Jadi nilai N-nya sama, nilai L-nya sama, nilai Ml-nya sama, 0 sama 0, tapi spinnya berbeda. Nah, ini untuk atom hidrogen ya. Helium ya. Nih. Nah, jadi tidak ada. Jadi berdasarkan Pauli yang disebutkan ini, itu tidak ada elektron yang punya keempat-empatnya sama seperti itu. Nah, jadi itu ide dasar dari apa yang Pauli jelaskan kira-kira seperti. Nah, ide ini nanti akan sangat mempengaruhi bagaimana kelanjutan dari sistem atau ide dari mekanika kuantum. Terus terbentuklah suatu tabel periodik dan sebagainya. Nah, lanjut. Nah, mungkin ini sudah masuk ke pembahasan konfigurasi ya, teman-teman. Nah, jadi bilangan kuantum. Nah, jadi pada bilangan kuantum ini itu menyatakan suatu kedudukan atau letak suatu elektron dalam atom yang di orbitnya. Jadi yang pertama itu ada bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum utama ini itu menyatakan kulit atau tempat elektron berlokasi. Nanti akan saya jelaskan mulai dari K, L, M, N, itu nanti ada nomor-nomornya. Dan yang kedua adalah bilangan kuantum azimut. Nah, bilangan ini menyatakan subkulit. Nah, tempat, jadi ada kulit, ada subkulit seperti itu. Lalu yang ketiga itu bilangan kuantum magnetik. Jadi bilangan kuantum ini itu menyatakan bahwa tempat elektron berlokasi, menyatakan magnet gitu, kira-kira seperti itu. Nah, yang keempat itu merupakan spin. Spin ini seperti arah gitu lah. Jadi ada yang ke atas, ada yang berputar ke arah ke sana, ke kanan, lalu lawannya ke kiri, kira-kira kayak gitu. Nah, 4 bilangan dasar ini akan membantu atau mendeskripsikan bagaimana elektron dalam suatu atom, yang atom itu punya banyak sekali elektron. Nah, jadi ini adalah kulit K. Jadi yang merah ini, nah itu adalah kulit K. Nah, pada kulit K itu ada S. S itu sudah kita ketahui bahwa itu adalah subkulit. Jadi S, lalu ada spin. Nah, ini spin atas bawah. Jadi maksimalnya itu 2. Jadi pada subkulit S itu ada 2 elektron yang bisa ini. Jadi nanti meningkat tuh, ada 2, terus ada 6 dan terusnya seperti itu. Nah, ini kira-kira penyebarannya seperti ini. Jadi ada misalnya kulit L, ada S, ada P gitu. Nah, jadi di kulit itu misalnya kulit K ada anaknya lagi namanya subkulit. Jadi S sama P seperti itu. Bisa dilihat. Jadi misalnya pada P itu ada 6 elektron. Jadi atas bawah, di atas bawah bawah atau atas bawah atas bawah atas bawah. Sedangkan D sudah juga ada sekitar ini berapa? Jadi ada 10 ya. Ini ada 10 elektron.
Nah, jadi yang pertama tadi bilangan kuantum. Jadi bilangan kuantum utama. Jadi bilangan kuantum utama ini dia menyatakan bahwa di mana elektron itu berlokasi. Jadi utama. Jadi kulit tadi yang saya bilang. Jadi ada K, L, M, N dan seterusnya. Itu nilainya mulai dari K itu 1, L2, M3 dan seterusnya gitu. Ini bisa dilihat pada gambar atau ilustrasi seperti ini. Nah, lalu bilangan azimut. Nah, ini untuk L tadi. Jadi ada N, L, ML, dan MS kalau nggak salah tadi. Nah, ini subkulit. Nah, jadi ini adalah subkulit di mana elektron itu berlokasi. Jadi misalnya kalau N1 itu kan K. Nah, L-nya itu 0. Jadi untuk S itu 0. Sedangkan untuk N, nah untuk N ini, untuk N2 ke kulit L, nah itu ada dua, jadi ada L sama dengan 0, ada L sama dengan 1. Itu untuk subkulit S dengan P. Jadi kalau kulit N-nya meningkat, maka L-nya ini itu juga akan bertambah banyak. Jadi misalnya N-nya 3 itu ada SP, jadi SPD, sedangkan untuk N yang 4 itu SPDF. Jadi S jadi S, SP, SPDF, jadi nanti 1 S2, 2 S2, 2 P6 seperti itu. Nah, selanjutnya ada bilangan kuantum magnetik. Jadi ini berdasarkan apa ya namanya? L tadi. Jadi misalnya L sama dengan 0, M sama dengan 0, maka subkulit S itu L-nya kan tadi 1. Jadi ada kemungkinan, 3 kemungkinan. Jadi min 1, 0 dan plus 1 seperti itu. Nah, kalau P itu banyak lagi M-nya. Ada dari min 2, min 1, 0, plus 1, dan plus 2. Jadi meningkat. Jadi kalau ini P, jadi SPD. Jadi kalau D itu mulai dari min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi memang agak lebih kompleks, tapi ini menjelaskan dengan benar bagaimana elektron itu ada di atom. Lalu yang selanjutnya adalah bilangan kuantum spin. Jadi spin ini adanya atas dan bawah. Nah, nilai ke atas itu adalah plus setengah, sedangkan yang ke bawah itu adalah min setengah. Nah, simpel itu saja. Nah, ini emang harus berlawanan karena tadi nilainya harus 0. Oke, selanjutnya ini adalah apa ya, notasi ya. The electron configuration describe how the electron are jadi menjelaskan bagaimana elektron itu terdistribusi dalam atom. Jadi misalnya nih 1s1 ini untuk apa ya, hidrogen. Jadi 1s1. Jadi yang satu ini adalah N, nilai bilangan kuantum utama. Nah, sedangkan S atau ini adalah L sama dengan 0. Nah, sedangkan satu S1 ini adalah nomor elektron di subkulit seperti itu. Nah, jadi ini ada tingkat energinya. Jadi misalnya 1S itu kan energi dasar ya. Nah, jadi di atasnya itu ada 2S. Ini terserah. Jadi ini yang pertama kan 1S1 itu untuk hidrogen. Kalau untuk helium 1S2 karena elektronnya jumlahnya 2 gitu kan. Nah, nanti untuk ini misalnya ada yang 3 ke atas, ini pakai 2S1, ada 2S2 gitu, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ini nanti saya contohkan. Oh, ini tambahan. Nah, jika hidrogen elektron itu ditemukan di atas tingkat dasar, ini kan hidrogen, helium ya. Nah, kan hidrogen itu 1S1 tadi, tapi dia ditemukan pada 2S1, artinya di kulit N sama dengan 2. Nah, itu artinya dia sedang dalam keadaan eksitasi. Nah, jadi saat dia dari 1S1 tadi naik ke 2S1, dia menyerap foton. Nah, sedangkan nanti kalau mau turun, dia bakal mengemisikan. Nah, selanjutnya ini adalah tingkat energi. Jadi dari 1S itu energi ground, energi dasar. Nah, sedangkan 2S, 2P, 3S, dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah kenaikan dari tingkat energi tadi. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini bergantung dari energi. Jadi 1S. Jadi untuk yang ini misalnya untuk yang kedua atau
N sama ada 2S, 2P, 2P ini gitu. Dan seterusnya gitu. Jadi ini hanya ilustrasi tier ya atau tingkat energi. Nah, ini. Jadi untuk konfigurasi atau notasi elektron itu kira-kira seperti ini. Jadi misalnya untuk potasium. Nah, untuk potasium itu misalnya jadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3. Nah, ini jadi kalau digambar dengan ini kan penggambaran menggunakan subkulit. Nah, kalau menggunakan kulit itu simpel lagi. Jadi 2, 8, 8, 1. Nah, jadi dari sini juga kita tahu. Jadi ini pada kalau N itu jadi 1 ini biasanya menggambarkan elektron valensi. Jadi 1, jadi pada golongan ke-1 seperti itu. Nah, 4 ini biasanya pada baris. Jadi 4 ini menggambarkan baris di tabel periodik, sedangkan 1 ini adalah golongan. Jadi golongan 1 ini untuk potasium seperti itu. Jadi 2881. Kalau ditulis di subkulit, nah kira-kira seperti ini yang kalian lihat di 1S2, 2S2, 2P6 dan seterusnya. Nah, karena ini terlalu ribet kalau untuk atom-atom yang banyak, jadi kan ini Z-nya 19. Kalau 20, 30 kan panjang. Nah, makanya ada penyingkatan. Jadi 288 yang ini, jadi 1S2, 2S2, 2P6, dan seterusnya sampai 3P6, ini adalah subkulit untuk argon. Nah, jadi adalah ini subkulit argon. Nah, makanya ditulis di sini argon, baru ditambah 4S1. Ini adalah notasi penyingkatan untuk potasium. Seperti itu. Nah, makanya ditulis, ini untuk gas mulia aja. Jadi yang bisa ditulis di ini argon kan gas mulia. Nah, kecuali helium yang bisa ditulis. Jadi untuk argon, xenon dan sebagainya itu bisa digunakan. Itu tambahan saja. Nah, ini adalah bentuk-bentuk orbital. Jadi ada subkulit S kira-kira seperti ini, P seperti ini. Nah, ini PX, PY, PZ ini untuk vektor-vektornya saja, untuk arah-arahnya saja. Nah, lalu ada bentuk D. Nah, D ini lebih kompleks lagi seperti itu. Jadi yang ini kan tadi 1 atau 0, sedangkan ini misalnya -1, 0, plus 1. Nah, sedangkan ini plus -2, -1, 0, plus 1, plus 2 gitu. Nah, kira-kira seperti itu untuk konfigurasi. Nah, jadi kira-kira itu yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih atas perhatian yang sudah diberikan. Mungkin jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian.